Saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadipropam ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan berat-berat. Masih di satu meja The Forum, Mas Muradi, gini, di Komisi 3 DPR, Kapolri seperti mendapat rumahnya gitu, menyatakan bahwa kalau saya diposisikan, polisi diposisikan di bawah Kementerian Luar Negeri, saya mundur. Kemudian dalam paparan kinerjanya mendapat aplaus dari hampir semua Komisi 3 DPR. Kalau dilihat sebetulnya ini beneran atau sebetulnya seperti yang Mas Muradi pernah bilang bahwa sebenarnya harus ada evaluasi dari pimpinan tertinggi. Yang kedua ada pembatasan jabatan. Pak Listio ini sudah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun jalan ya. Enggak, 5 tahun. 5 tahun. Dia 5 rekor, tahun. Pak. Rekor. Rekor. Gimana? Ya, dari awal kita tadi saya mau respon beberapa narasumber dulu. Pertama misalnya begini. Di Undang-Undang 2 2002 itu ada 3 fungsi pemolisian, Pak. Ada Gakum tadi, ada kemudian Harkamtimas, sama yang mungkin yang jarang kita omongin adalah Kamdagri, Kamdalam Negeri. Oh, Ya, 3 ini melekat. Jadi yang disampaikan tadi beberapa ada. Hanya memang kemudian orang fokusnya hanya di pertama, di Gakum. Ada Harkamtimas, ada Kamdagri. Yang kadang-kadang dulu zaman Pak Tito gitu, kita sering misalnya mendengar tiba-tiba ada penangkapan terorisme narkoba sekian ratus ton. Itu yang nggak pernah muncul sebenarnya. Tapi buat saya itu salah satu yang kemudian penting untuk kita ekspos juga. Tapi di luar itu tadi, apakah kemudian kita penting untuk mengatakan bahwa proses ini sudah jalan atau belum? Saya cenderung begini, di tahun 2000 sampai 2008 kekerasan itu hanya BRIMOB. kekerasan hanya BRIMOB. Ini apa data dulu di teman-teman di Unpad ya, 2000 sampai 2008. Tapi 2008 sampai hari ini kekerasan itu menyebar. Kekerasan itu bukan cuma fisik tapi verbal ya. Artinya sebenarnya kemudian kita bicara kenapa BRIMOB? Ya karena memang dia karakternya berbeda. Dia memang dari awal dibentuk sebagai paramiliter. Artinya memang dia juga punya kesatrian sendiri, punya kompleks sendiri. Dia memang nggak nyatu dengan teman-teman di polisi umum. Nah, saya ingin katakan bahwa ketika kemudian proses ini berjalan, ya pada akhirnya yang sama katanya Mas Yogi tadi bahwa sebenarnya tidak dalam posisi dua proses ini dibatasi. Kalau saya cenderung dari awal normatif saja di banyak negara itu cuma 2 opsi, Mas, untuk periodisasi kepala kepolisian. Pertama adalah dia mengikuti periode dari kepala pemerintahan. Artinya dia berarti modelnya bukan operasional. Dia jadi kementerian. Nempel. Jadi menteri ya. Jadi bisa menteri kepolisian dan sebagainya. Atau yang kedua, kalau model seperti Indonesia, maka dia nggak boleh lebih dari 3 tahun. Kenapa nggak boleh lebih dari 3 tahun? Ada 2 alasan. Pertama, kalau kemudian kelamaan, kalau kita bicara normatif saja, dia akan kecenderung kemudian mempraktikkan tindakan yang agak menyinggung. Dan instrumen satu-satunya yang bisa membatasi menentukan periode jabatan seorang Kapolri adalah presiden. Kan? Tidak ada yang lain. Dan itu usul detailnya adalah harus dijelaskan di undang-undang nanti kalau ada revisi undang-undang ya. Atau kalau saya lebih enak sebenarnya karena ini prosesnya harus lebih cepat, bukan URU Polri, tapi Perpu untuk kemudian menegaskan bahwa proses ini penting. Nah, yang kedua tadi yang saya disampaikan sama teman-teman Komponas ya. Komponas itu dari awal memang tidak dalam posisi yang tough ya untuk sebagai tidak powerful gitu. Tidak powerful. Nah, makanya saya kemarin tidak kaget ketika Komisi 3 bilang Komponas mah bukan pengawas, dia instrumen presiden. Justru dibalik sebenarnya salah satu komponen eksternal yang efektif harusnya adalah Komponas. Ini yang saya kira perlu penting juga buat kita tegaskan bahwa Komponas harus diberdayakan. Karena apa? Karena kalau Komponas kakinya cuma 9 orang, nggak mungkin ke bawah. Makanya kemudian dia harus punya instrumen yang lain. Nah, instrumennya bisa nanti Komponas daerah dan atau yang lain. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi rekor dari sisi jabatan. Ya kan melampaui Kapolri yang lain, sudah mau ke tahun kelima ya gitu kan.
Terus di DPR juga sudah ada 8 poin reformasi yang disampaikan. Kalau melihat begini menurut Pak Arianto yang ada saya asumsikan Bapak ada di samping Kapolri ya gitu ya. Sebetulnya apakah mengimplementasikan poin-poin reformasi ini sulit bagi polisi atau ada yang sudah dijalankan atau bagaimana Pak sebetulnya? Ya, saya melihat sekarang ini sudah ke 25 ya Kapolri itu Pak, berganti. Dan saya lihat dari masa jabatannya dulu ada yang cuma di 1 tahun ada, Kurang setahun juga. Kurang setahun juga ada kurang ya? setahun ada, kemudian ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tapi kebanyakan ya antara 3 yang paling 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun. yang paling banyak adalah 2 sampai 3 tahun. Ya, betul. Oh rata-rata ya? Rata-rata 2 sampai 3 tahun, yang di atas 3 tahun tuh ya nggak sampai 10% lah. Itu kurang lebih mengenai kepemimpinan kayak gitu. Dan memang saya lihat belum ada batasan batasan daripada Kapolri itu berapa tahun yang ada gitu. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa jenjang pemilihan Kapolri itu kalau dulu syarat-syaratnya waktu zaman saya Pak ya, ketat karena gini, Kapolri itu tidak boleh dikasih jabatan kepada perwira yang bintang. Dulu polisi paling tinggi kan cuma bintang 2 Pak. Habis itu terus langsung bintang 4. Dulu tidak ada bintang 3. Ya gitu. Nah, terus waktu itu bunyinya aturan adalah Kapolri itu harus diangkat jadi Kapolri itu harus yang sudah bintang 2 tertinggi dan masa jabatannya malah lebih 2 tahun. Ya. Gitu dulu. Nah, tapi kemudian kan itu kan berubah. Ada yang cuma 1 tahun, Ini 2 mungkin tahun. ya, ini mungkin ya. Jadi lebih mudah gitu Pak. Pak Arianto ini yang membuat susah sekali mengimplementasikan untuk mengembalikan polisi karena tadi itu. Antara lain kalau dari sudut kepemimpinannya kayak gitu ya. Tapi kalau saya tadi Bapak menanyakan mengenai apakah reformasi itu sulit Pak, sebetulnya bukan begitu. Setiap pimpinan Kapolri itu Pak, mesti begitu diangkat. Kebetulan saya itu Pak dari staf ahli Kapolri itu mulai saya tahun 2000. Bayangkan Pak, 2000 sampai sekarang saya itu masih di lingkungan Kapolri terus. Saya lihat ya setiap Kapolri masih punya cita-cita untuk memperbaiki polisi Pak. Nomor 1 dulu yang saya ingat betul itu adalah mulai zaman Pak Waludin. Ya. Waktu itu ya, polisi ya, manajemennya amburadul itu. Pak Waludin masuk, beliau profesor, makanya beliau diangkat menjadi sekarang Bapak Manajemen Polisi karena dia memperbaiki polisi. Kemudian Pak Anton ganti, beliau orang lapangan, dia memperbaiki di sisi taktis. Kemudian disusul dengan Kapolri yang berikutnya. Dengan program yang lain panjang sekali ya, sampai jadi masing-masing Pak Tito itu promoter, Pak ini presisi. Jadi semua polisi itu punya obsesi untuk memperbaiki gitu. Nah, kalau untuk kalau reformasi itu kemarin aja karena kemudian muncul tuntutan reformasi untuk memperbaiki itu Pak ya. Tapi ya itu Pak, setiap niat daripada polisi Kapolri itu niatnya baik, tapi sampai akhir kepemimpinannya tampaknya nggak begitu banyak perubahan itu untuk sampai itu. Cuman waktu itu belum reformasi polisi. Ya kira-kira begini kan, yang kita harus bisa pahami adalah bagaimana reaksi publik, harapan publik kepada polisi. Kenapa? Karena polisi ini yang paling bersentuhan dengan publik. Dan apakah kita masih bisa berharap Polri bisa ada perubahan, bisa melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan publik? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum.